Would appreciate it very greatly. 今天站在这个镜子前头，对于这个近代科学的发展是很感有兴趣的。同时，我希望科学文明的发 Gereja memiliki tantangan dan peluang yang unik dalam menjalankan misi di Asia. Hal ini disebabkan karena adanya keberagaman budaya, permasalahan ekonomi, dan ketidakadilan. Dalam video ini, khususnya kami akan membahas misi gereja di Cina, India, dan Indonesia, dengan keunikannya masing-masing. Negara-negara ini juga punya banyak tantangan dan peluang yang berbeda-beda. Masuknya kekristenan di Cina mengalami beberapa rintangan. Yang pertama, terdapat kebudayaan yang tinggi di mana kerajaan Cina dianggap sebagai pusat segala sesuatu, sehingga yang lain termasuk bangsa Eropa atau bangsa Barat dilihat sebagai sesuatu yang asing. Kedua, terdapat agama-agama yang kuat seperti Konghucu, Buddha, dan Islam yang sudah ada sebelum kekristenan. Dan yang ketiga, adanya pemerintahan yang kuat di mana mereka menolak segala usaha-usaha negara Eropa untuk mendukung masuknya misi ke Cina. Sebagai contoh, pada pemerintahan Watu Wuhou yang beragam Buddha, kekristenan sangat ditolak keras karena dia anti-Kristen. Berkebalikan dengan itu, cucunya Xuanzong sangat menerima adanya kekristenan di sana. Bahkan perkembangan gereja sangat diterima dan didukung, baik secara materi maupun non-materi. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan agama Kristen atau perkembangan agama Kristen tergantung pada pola pemikiran dan juga sikap para pemimpinnya. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa kekristenan sudah ada di Cina, namun tidak berkembang. Kemudian hadirlah Matteo Ricci sebagai misionaris pertama yang dengan kompetensinya ia berhasil masuk ke Cina. Pada masa Matteo Ricci, ia berusaha melakukan kontekstualisasi kekristenan dengan budaya Cina. Kekristenan di Cina sudah mengalami perkembangan yang sangat baik. Sudah ada hal-hal yang terbuka terhadap misi gereja di sana. Namun masih ada pembatasan di banyak daerah di Cina. Terlihat pada masa kini ada yang namanya gereja resmi dan juga gereja rumah atau bawah tanah. Gereja resmi itu yang sudah diresmikan atau disetujui oleh pemerintahan di Cina. Berkebalikan dengan itu, gereja bawah tanah atau gereja rumah ini hanya gereja yang dilakukan secara diam-diam. Berarti jemaatnya melakukan ibadah secara tertutup, tidak diketahui oleh banyak orang. Namun meskipun demikian, perkembangan umat Kristen di sana mengalami perkembangan yang sangat pesat dan besar. Umat Kristen di sana semakin banyak karena beberapa faktor yang melatar belakanginya. Karena di sana misi gereja sudah mulai peduli isu-isu sosial seperti kemiskinan, keanekaragaman, keadilan, dan juga kesetaraan gender. India, negara yang kaya akan warisan spiritual, menjadi rumah bagi kekristenan sejak abad pertama Masehi. Rasul Thomas yang diyakini datang ke Kerala pada tahun 52 Masehi membagikan ajaran Kristus pada wilayah itu. Gereja-gereja yang didirikannya menjadi titik awal perjalanan panjang kekristenan di India. Selama berabad-abad, misi-misi Kristen terus berkembang melalui tokoh-tokoh dan pendekatan. Contohnya adalah Panthaenus dari Alexandria, Santo Franciscus Xaverius, dan William Carey. Melalui pendekatannya yaitu penerjemahan Alkitab, pendidikan, dan advokasi sosial. Namun perjalanan misi Kristen tidak lepas dari rintangan. Mulai dari perlawanan dari komunitas agama lain, sistem kasta yang kuat, hingga persepsi agama Kristen yang dipandang sebagai agama kolonial yang hingga saat ini menjadi rintangan bagi misi Kristen di India. Pada masa kini, kekristenan di India mengalami kesulitan. Mereka menghadapi berbagai kekerasan, diskriminasi, termasuk serangan terhadap komunitas mereka. Misalnya pada Mei 2015,
3 gereja di Indore mengalami serangan oleh kaum fundamentalis. Hal ini mencerminkan ketegangan antara umat beragama yang ada di India. Namun demikian, gereja di India terus memainkan peran yang penting dalam menjalankan misinya melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, advokasi sosial, terutama pada kaum Dalit. Kaum Dalit adalah kaum yang terendah dari sistem kasta yang ada di India. Salah satu tokoh yang sukses dalam menjalankan misinya adalah William Carey, yang dimana pendekatannya lebih inklusif, lebih diterima oleh banyak orang, dan orang-orang di India selalu terinspirasi dan terbantu oleh pendekatan William Carey ini. Dengan latar belakang sejarah yang ada, gereja di India terus panggil untuk menjadi saksi Kristus. Di tengah tantangan yang ada, diskriminasi antar beragama, dan ketegangan yang lainnya, gereja terus untuk menjalankan misinya. Misi gereja di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah kolonialisme, terutama pada masa Portugis dan VOC Belanda di abadnya yang ke-16. Portugis datang ke Indonesia dengan motivasi ekonomi, politik, dan keagamaan. Tetapi tidak hanya itu, Portugis juga ikut terlibat dalam menguasai jalur perdagangan, meskipun misi mereka seringkali dianggap sesat. Setelah kekuasaan Portugis tergeser oleh Belanda yang juga berusaha mendapatkan monopoli perdagangan, ternyata Belanda lebih agresif dalam membangun gereja di Indonesia. Belanda memakai pendekatan yang mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi. Ketika kekristenan masuk ke Indonesia, teologi yang dibawakan oleh para misionarisnya bersifat pietisme. Mereka hanya menekankan kesalehan pribadi, namun menutup mata terhadap ketidakadilan yang dilakukan kepada rakyat pribumi. Seiring perkembangannya di Indonesia, misi gereja mengalami permasalahan di setiap zamannya. Sejak zaman kolonialisme hingga saat ini, tantangan terbesar yang dialami oleh misi gereja adalah perasaan eksklusif dari para misionarisnya dan masalah pluralitas agama. Menurut Gerrit Singgi, gereja harus peduli dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Permasalahan itu meliputi kepelbagaian agama, kemiskinan, penderitaan, ketidakadilan, dan masalah ekologis. Misi gereja adalah misi Allah atau Missio Dei. Artinya, misi tidak hanya berfokus pada penginjilan saja, tetapi gereja harus peduli dengan kebutuhan sosial masyarakat dalam mewujudkan karya Allah di dunia. Misi gereja tidak dapat dipisahkan dari konteks waktu dan tempat di mana misi dilakukan. Untuk itu, dalam melakukan misi, gereja membutuhkan kontekstualisasi dan juga sikap yang inklusif. Gerrit Singgi telah mengemukakan 5 permasalahan di Indonesia yang harus diperhatikan oleh gereja. Akhir kata, kami kelompok melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia juga terjadi di Asia.